Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview materi ke-8 dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Untuk materinya di sini manajemen risiko proyek. Untuk problem, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadinya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. A. Efek, berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. B. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. C. Sasaran, merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori seperti mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART: spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Contoh sasaran yang SMART, misalnya membangun jaringan 5G di kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut, kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko di sini terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko terbagi menjadi 5, yaitu risk avoidance, segregation, loss prevention, dan loss reduction, dan non-insurance transfer. Kemudian pendanaan risiko terbagi menjadi 2, yaitu risk retention dan risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisis risiko secara kuantitatif, mengkuantitatif dampak dari risiko bagi proyek. Merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan terdapat input, yaitu faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Untuk teknik, planning, meeting, and analysis. Untuk outputnya, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko, input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Untuk teknik, documentation, review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis, checklist, teknik diagram atau cause effect flow chart. Outputnya risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko agar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif, input, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Untuk teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Untuk outputnya risk register atau update. Analisis risiko kuantitatif, input, aset, proses pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan rencana manajemen proyek. Tekniknya data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment. Analisis sensitivitas, analisis expected monetary value, pohon keputusan, dan modeling dan simulasi. Untuk outputnya risk register atau updates, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, input, risk management plan, dan risk register. Untuk teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, dan strategi respon kontingen. Untuk outputnya risk register atau updates, project management plan atau updates, risk relate contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko, input, risk management plan, risk register, approve, change request, work, performance information, dan performance response report. Untuk tekniknya risk reassessment,
risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, dan status meeting. Untuk outputnya, risk register, request changes, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational process asset, project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang ataupun kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, menghindari risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko, mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company joint venture. Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Ada output, merupakan dokumen rencana pengelolaan risiko yang berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, dan isi dokumen manajemen risiko terdapat metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumen risiko. Rencana kontingensi, yaitu rencana kontingensi, yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risiko breakdown struktur, yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Untuk contoh risk breakdown struktur seperti ini. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area seperti ini. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, Delphi, interview, analisis SWOT. Brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan.
untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu, apa yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Analisis SWOT. SWOT membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh dari risk register itu seperti ini. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Untuk contoh dari matriks probabilitas seperti ini. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisa decision tree simulasi, analisa sensitivitas, decision tree, dan expected monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Tahapan menghitung estimate monetary value. Pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek yang akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi memungkinkan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek yang akan gagal itu 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar $20.000, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi sebesar $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, diketahui tipe proyek merupakan pengembangan sistem informasi. Kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba $20.000, dan gagal 30%, rugi $8.000. Ditanya estimate monetary value atau EMV proyek. Nah, jawabannya, untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probability dan dampak atau impact dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi, langkah pertamanya akan kita tuliskan kembali ke dalam tabel seperti tabel di bawah. Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai P kali I atau perkalian probability P dan impact I. Setelah kita jumlahkan hasil P kali I, untuk kedua kondisi kemungkinan, kita mendapatkan besar EMV dari proyek tersebut
seperti yang ada pada tabel. Dari perhitungan kita mendapatkan estimate monetary value proyek sebesar 11.600 US dollar. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risiko avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer itu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation merupakan usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko. Berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dan risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Nah, mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.